Aku dan Bima Kusuma telah menikah selama 5 tahun, selalu mesra seperti saat pertama kali bersama. Karena aku sulit hamil, aku harus menjalani program bayi, tabung, IVF, dan sangat sulit hingga akhirnya aku bisa mengandung anak ini. Namun, tak disangka terjadi insiden, pihak rumah sakit mengambil sperma yang salah. Maaf, Ibu Hana. Ini pertama kalinya saya datang ke bank sperma dan saya salah melihat kode nomornya. Jadi, bayi tabung saya ini sebenarnya anak siapa? Itu adalah anak dari mendiang Presdir Widjaja Group, Arka Widjaja, pewaris tunggal, generasi ke-6 keluarga Widjaja. Sebelum meninggal dalam kecelakaan pesawat, beliau telah menyimpan spermanya di sini. Saya benar-benar tidak menyangka. Sudah, jangan bicara lagi, jangan sampai ada orang keempat yang tahu soal ini. Sayang, Bima, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Suara bising apa? Itu di tempatmu? Ah, aku sedang menemui klien di perusahaan. Kamu sudah selesai? Periksa kandungannya? Di tempatku agak sibuk, nanti kita bicara lagi ya. Sejak Arka tiada, para pemegang saham tua yang serakah itu mulai mengincar posisi di perusahaan. Untung saja sebelum meninggal dia menyimpan spermanya. Kalau tidak, harta keluarga Widjaja akan jatuh ke tangan orang luar. Siapapun yang mengandung cucu pewaris tunggal keluarga Widjaja, kelak seluruh aset keluarga Widjaja akan menjadi miliknya. Benar, apa katamu? Sudah terpakai? Berarti keluarga Widjaja sudah memiliki pewaris? Terdengar tawa bahagia. Cepat katakan, siapa orang itu? Jangan sampai ada orang keempat yang tahu masalah ini. Cepat selidiki. Berapapun biayanya, kita harus menemukan calon menantu yang mengandung cucu keluarga Widjaja ini. Baik, jika ada orang luar yang tahu bahwa pihak rumah sakit salah menukar tabung, reaksi, dan aku mengandung anak keluarga Widjaja, dia pasti tidak akan membiarkan anak ini hidup. Terdengar musik sedih. Sudahlah, sepertinya ibu dan anak ini memang tidak berjodoh. Bima, kamu membohongi Kak Hana dengan mengatakan dia yang sulit hamil agar dia mau melakukan bayi tabung berkali-kali demi mendapatkan anak kita berdua. Kalau dia tahu operasi itu sudah kita atur, apa dia tidak akan mengamuk padamu? Kalau begitu jangan sampai dia tahu. Lagi pula dia bermimpi ingin mengandung anakku. Anak yang lahir dari perutnya nanti, anggap saja ada bagian untuknya. Setelah Hana melahirkan, aku akan memberinya sejumlah uang kompensasi. Dia harus tahu diri. Terkejut. Menikah dengan Bima selama 5 tahun. Aku selalu mengira semua perhatian lembutnya adalah karena dia mencintaiku. Untuk apa repot-repot? Teh, jahe gula aren ini aku rebus perlahan selama 4 jam. Cobalah. Saat kamu sedang datang bulan, kamu harus benar-benar menjaga tubuhmu. Kalau tidak nanti, akan ada efek sampingnya. Ayo, 1 sendok lagi ya. Ternyata semuanya palsu. Jika bukan karena kesalahan prosedur IVF itu, aku hanyalah alat untuk kalian permainkan. Katakanlah, Hana, kamu sudah selesai periksa kandungannya kan? Sudah. Bima Kusuma, ada yang ingin aku bicarakan. Apa? Keluarga Widjaja menghabiskan ratusan miliar untuk mencari orang? Keluarga Widjaja menghabiskan ratusan miliar untuk mencari orang? Kamu mau bilang apa tadi? Oh ya, bersiap-siaplah sedikit. Ibu ingin kita pulang ke rumah utama. Ya, katakan saja. Gelang pusaka ini adalah harta turun-temurun keluarga Kusuma. Diberikan kepadaku di hari pernikahan. Katanya nilainya tidak kecil. Jika sudah memutuskan untuk pergi, maka gelang ini harus dikembalikan. Terdengar musik. Ternyata, menjadi orang yang tidak dicintai itu sangat jelas rasanya. Setelah mengembalikan gelang ini, hubunganku dan Bima Kusuma harusnya benar-benar berakhir. Aku keluar menemui ibu dulu. Karena Nadia sudah mengandung anak kalian berdua, hari ini ibu akan menyerahkan gelang giok ini kepadamu. Ibu, saya tidak bisa menerimanya. Kak Hana sudah punya 1. Kudengar dari Kak Hana, gelang itu sangat mahal. Gelang miliknya itu cuma giok kualitas rendah seharga beberapa ratus ribu rupiah. Gelang yang ada padamu ini baru benar-benar giok, asli yang mahal. Meskipun keluarga Larasati sudah bangkrut dan tidak seperti dulu lagi, kamu akan selalu menjadi menantu yang paling ibu idamkan. Terima kasih, ibu. Hana itu berpikiran sempit. Pakai gelang ini baik-baik, jangan sampai dia melihatnya. Setelah dia melahirkan anak itu, ibu akan memutuskan agar kamu bisa menikahi Bima. Baik bu, mari kita pergi. Yang disebut mahal, hanya karena aku tidak pantas. Tidak perlu menunggu sampai anak ini lahir. Sekarang juga aku akan menuruti keinginan kalian. Keluarga Widjaja mengeluarkan dana besar untuk mencari orang. Aku sudah dengar. Aku adalah teman sekolah tuan muda keluarga Widjaja. Aku akan meminta undangan, pesta darinya. Pasti tidak masalah. Apakah keluarga Kusuma bisa menjalin koneksi dengan keluarga Widjaja? Semua bergantung padamu. Nadia dan keluarga Kusuma
punya hubungan baik. Hari ini dia hanya datang ke rumah untuk makan malam. Jangan berpikir macam-macam ya, kamu tidak perlu menjelaskan. Begitu dia meninggalkan rumah utama, dia akan menikah dengan pria itu. Sup sarang burung walet dengan ginseng ini kenapa disajikan di depannya? Orang yang biasa makan daging pinggir jalan, lalu disuruh memegang sendok mewah. Mana tahu cara menikmati hidangan ini? Tapi Nyonya sedang hamil, saya pikir tidak apa-apa. Tidak apa-apa ibu, kalau aku ingin makan, aku bisa minta tolong Kak Hana untuk mengambilkannya untukku. Kak Hana, kamu tidak keberatan kan? Dulu, sebelum kamu menikah dan masuk ke keluarga Kusuma, kamu juga melayani orang lain. Cepat berdiri, ambilkan sup untuk tamu kita. Dia punya tangan dan kaki, bukannya cacat. Kenapa harus ibu hamil sepertiku yang mengambilkan untuknya? Kalau Kak Hana tidak mau, ya sudah. Aku tumbuh besar bersama Bima sejak kecil. Kali ini aku datang utamanya untuk menjenguk ibu. Kak Hana, aku dengar, wanita hamil itu mudah curiga, tapi tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Aku tidak mau. Panas sekali. Oh, sakit. Nadia. 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 Kamu tidak apa-apa. Hana. Nadia berniat baik membantumu, apa yang membuatmu tidak puas? Sampai harus melakukan ini? Apa? Apa? Tanganku. Sakit sekali. Bima, jangan salahkan Kak Hana. Aku tahu dia tidak suka aku terlalu dekat denganmu, tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan cara kotor seperti ini untuk mempersulitku. Dia pasti tidak sengaja. Hana, minta maaf. Jelas-jelas dia yang sengaja menumpahkan supnya, lalu bersandar padaku dan menyuruhku minta maaf. Orang yang harusnya minta maaf itu dia. Nadia berhati baik malah kamu, buat melepuh, dan dia masih membelamu. Sedangkan kamu? Bima, kenapa kamu bisa menikahi wanita dengan rasa cemburu sebesar ini? Kamu masih berani mengelak? Bima Kusuma, lihat baik-baik. Lepaskan tanganku. Sakit. Nadia, yang kulakukan barusan ini baru namanya disengaja. Hana, berdoalah supaya Nadia tidak kenapa-napa, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Ayo. Kuantar kamu ke rumah sakit. Pengacara Chandra, tolong siapkan 2 rangkap surat perjanjian cerai. Bima, ini semua salahku. Aku tidak tahu Kak Hana akan semarah itu. Aku tahu, kamu sengaja, jadi jangan memprovokasinya lagi. Untuk sementara waktu ini, jangan temui Hana dulu. Aku curiga padanya. Bima, soal Kak Hana membuatku melepuh, apa kita biarkan begitu saja? Dokter bilang tanganku akan meninggalkan bekas luka. Sudahlah, sifatnya memang keras kepala. Apalagi dia sedang mengandung anak kita. Kamu bersabarlah sedikit ya, setelah dia melahirkan, aku akan menyuruhnya berlutut dan minta maaf padamu. Istirahatlah. Minta maaf? Untuk apa aku butuh permintaan maafnya? Aku harus membuat wanita jalang ini menyesal karena telah menyinggungku. Hana hanyalah alatku. Kenapa Bima membelanya seperti itu? Tertawa sinis. Apakah kamu tidak apa-apa? Hana, tanganmu sakit. Mereka berdua sudah hidup bersama selama 5 tahun. Jangan-jangan sudah timbul benih cinta? Tidak boleh. Entah Bima peduli pada Hana karena anak itu, atau karena hatinya yang melunak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Ada apa? Kak Reno, ini aku Nadia. Keluarga Wijaya mengeluarkan uang besar untuk mencari seseorang dan menggelar pesta besar. Aku sudah dengar beritanya, bisakah kamu memberiku 2? Tidak. 3 kartu undangan? 3 undangan, adik Nadia. Keluarga Wijaya adalah keluarga konglomerat nomor 1 di ibu kota, Jakarta ini. Betapa banyak orang yang memperebutkan 1 undangan. Aku punya seorang kenalan wanita yang sedang hamil lebih dari 4 bulan. Aku ingin membawanya ke pesta itu untuk membuka wawasannya. Kamu sangat tahu seleraku, ya. Tapi, tidak akan ada masalah, kan? Selama tidak membahayakan anak di kandungannya, Kak Reno bebas melakukan apa saja. Bagus, urusan undangan, serahkan padaku. Hana, jangan salahkan aku. Hanya ketika kamu benar-benar hancur, Bima baru akan sepenuhnya meninggalkanmu. Lagi pula ini sudah 4 bulan, janinnya sudah terbentuk, bersenang-senang sesekali tidak akan masalah. Istriku, kamu masih marah ya? Dengarkan aku, Nadia dan keluarga Kusuma adalah teman dekat. Kamu membuatnya melepuh. Secara logika dan perasaan aku harus membawanya ke rumah sakit, kan? Lalu aku ingin bertanya, teman dekat macam apa yang membuatmu mengabaikan luka istrimu yang sedang hamil demi menggendong orang luar ke rumah sakit? Bima Kusuma, apa kamu menganggapku bodoh? Aku melihat Nadia terluka, aku terlalu panik makanya aku pergi. Kalau kamu terus begini, aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku harus merasa bersyukur. Anak di perut ini bukanlah anakmu. Istriku, kemarilah.
kemarilah. Begini, keluarga Wijaya di Jakarta akan mengadakan pesta besar. Nadia dan Tuan Muda, keluarga Wijaya adalah teman sekolah. Bima meminta izin undangan dan aku melindunginya. Aku hanya berharap dia bisa membantu Kusuma Group membangun koneksi ini. Sederhana saja. Kalau kamu tidak percaya, aku bersumpah, boleh. Mulai sekarang aku tidak akan menemuinya lagi. Aku tidak ingin berdebat lagi. Tanda tangani dokumen ini. Dokumen apa ini? Halo. Apa? Nadia sudah mendapatkan undangannya? Baik. Aku segera ke sana, segera. Istriku, aku keluar, sebentar dan akan segera kembali. Tunggu aku di rumah ya. Bima Kusuma, sumpahmu tidak akan pernah kupercayai lagi. Kak Hana, ini undangan pesta dari keluarga Wijaya. Orang dari keluarga Wijaya ada urusan dan ingin bertemu denganmu. Orang keluarga Wijaya, apakah mereka sudah tahu bahwa anak di kandunganku ini adalah darah daging Arka Wijaya? Walaupun mereka mencariku untuk membicarakan sesuatu, aku tidak akan menyerahkan anak ini kepada keluarga Wijaya. Bersulang. Nadia sedang tidak enak badan dan tidak bisa minum alkohol. Biar aku yang minum mewakilinya. Minumlah, minumlah. Ah, aku alergi alkohol keras. Kakak minumkan untukku ya. Aku ganti dengan anggur merah wine saja. Ternyata, seperti inilah wujud cinta kepada seseorang. Aku seharusnya menyadarinya sejak awal. Hana, wanita matre yang haus ketenaran itu, mendengar keluarga Wijaya mencarinya, dia langsung tidak sabar untuk datang ke pesta. Sebentar lagi dia akan tahu akibatnya. Anda Ibu Hana, kan? Tuan Muda yang menyuruh saya menjemput Anda kemari. Ibu, Hana memiliki aura yang luar biasa, pantas saja mendapat undangan langsung dari Tuan Muda. Mari saya bersulang untuk Anda. Tuan Muda, Anda bilang ada urusan denganku. Sebenarnya ada urusan apa? Anda akan tahu setelah bertemu dengannya. Ikuti saya. Villa eksklusif dengan pemandian air panas di Menteng ini kebetulan cocok untuk tempat peristirahatan menantu kita. Dana perwalian 200 miliar rupiah ini sebagai hadiah pertemuan, apa tidak terlalu sedikit, ditambah 2 supercar ini, semoga dia suka. Tertawa. Sudah hampir setengah bulan, masih belum ada kabar, sedikit pun. Menurutmu, kita mengirim begitu banyak undangan, apakah kita bisa menemukan orangnya? Nyonya besar, Tuan, ada apa? Kenapa terburu-buru? Begitu, sudah ketemu. Sudah menemukan wanita yang mengandung darah daging, keluarga Wijaya. Sudah ketemu? Tertawa. Ini adalah calon menantu keluarga Wijaya kita. Bagus, sangat bagus. Cucu kesayanganku, akhirnya nenek menemukanmu. Tertawa. Cepat siapkan mobil, antar saya menemui gadis itu dengan kecepatan penuh. Cepat suruh Reno keluar menemui tamu. Kita harus mencari kakak iparnya. Ayo pergi. Nona, apa yang Anda berikan kepada saya untuk diminum? Kenapa saya merasa? Hana, karena sudah sampai di rumah keluarga Wijaya, jangan jual mahal lagi. Nadia sudah menceritakan semuanya padaku, kamu itu cuma wanita matre penggila, harta, Tuan Muda melirikmu saja sudah menjadi keberuntunganmu. Apa yang mau Anda lakukan? Masih pura-pura polos? Nadia yang menyuruhmu datang kepadaku, sayangku. Jangan takut, aku tahu kamu istimewa, nanti aku akan lembut padamu. Bukan Nadia yang membawaku kemari. Aku datang karena ada orang keluarga Wijaya yang mencariku. Aku mohon, lepaskan aku. Nyonya besar, 10 menit yang lalu saya melihat Tuan Muda di sini. Reno, pamanmu ada urusan mendesak di luar. Kamu cepat keluar untuk menemui tamu. Tolong aku. Ke sana, coba. Lihat, aku merasa sangat pusing. Lepaskan aku, kalau tidak kau akan menyesal. Sudah pusing begitu masih pura-pura menolak? Jangan terburu-buru, biar aku yang mengobatimu, ya. Hentikan perbuatanmu, Reno Wijaya. Apa yang sedang kamu lakukan, Paman? Kenapa kalian semua datang ke sini? Aku tadi minum sedikit, niatnya mau istirahat sebentar di kamar. Tadi di lorong kami mendengar ada orang berteriak minta tolong. Siapa dia? Apa yang mau kamu lakukan? Sialan, kenapa tiba-tiba Paman dan Bibi mencariku? Aku pusing dan mau tiduran. Lalu dia menerobos masuk. Dia sendiri yang merobek bajunya, lalu saat berteriak minta tolong, dia memaksaku untuk bertanggung jawab. Kalau tidak, dia bilang akan menuntutku. Sungguh, Paman, percayalah padaku. Kalau Paman tidak percaya, tanya saja padanya. Aku memang melihatnya diam-diam masuk ke kamar Tuan Muda. Lain kali, jangan biarkan orang-orang dengan niat buruk seperti ini masuk ke pesta. Iya. Reno, cepat kamu pergi temui para tamu. Paman dan Bibi sudah menemukan kakak iparmu. Sekarang, tolong selamatkan aku. Apa katamu? Tolong aku, wajah ini, kelihatannya agak mirip. Dia kenapa? Aku tidak tahu. Tadi dia baik-baik saja. Kamu beri dia minum apa? Aku sudah bilang jangan. Ini, buktinya, aku tidak berani menaruh obat.
Aku hanya menyuruh orang memberinya segelas wine. Sepertinya dia alergi alkohol. Cepat bawa ke rumah sakit. Kita masih harus mencari kakak iparmu. Suruh orang yang bisa dipercaya membawanya. Ini barang bagus yang kamu janjikan padaku itu? Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang, kalau terjadi apa-apa, kamu tidak akan tenang hidupmu. Masalah ini, aku, Presdir, Nyonya Besar, di mana calon menantu masa depan saya? Mana dokumennya? Cepat perlihatkan padaku. Hana, Pak Widjaja, kita sudah menemukan menantu kita. Tertawa. Cepat ambil ponsel dan hubungi anak itu. Hubungi dia. Baik, baik. Bilang saja kita ingin bertemu dengannya. Bagaimana menurutmu? Dia sudah hamil 4 bulan, dan kita sama sekali tidak tahu apa-apa, belum melakukan tanggung jawab apapun. Mungkin dia marah dan tidak mau bertemu kita. Asalkan Hana mau menerima kita, permintaan apapun yang dia ajukan akan kita kabulkan. Bagus. Nadia Larasati, kamu ingin menikah dengan Bima Kusuma. Aku setuju untuk merelakannya. Tapi kamu tidak seharusnya menyentuh batasku. Bima bodoh itu masih menganggapku sebagai gadis impiannya. Kalau bukan karena aku aborsi saat kandungannya sudah besar dulu yang membuatku tidak bisa hamil lagi, untuk apa aku butuh si Jalang Hana itu menjadi ibu pengganti? Tapi syukurlah Hana sudah hamil. Setelah dia melahirkan anak itu, aset keluarga Kusuma akan dengan mudah jatuh ke tanganku. Tunggu, Nadia pernah hamil? Bukankah tidak mungkin? Apa dia tidak curiga padamu? Tidak, aku membohonginya. Aku memberikan keperawananku padanya. Kalau keluarga Larasati tidak bangkrut 2 tahun belakangan ini, si Bima itu membawakan sepatuku saja tidak pantas. Aku tutup teleponnya. Ya ampun, sudah bangun, gelas wine itu kamu yang memberikannya padaku. Memangnya kenapa? Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Aku memberimu kesempatan untuk mendekati tuan muda, tapi kamu malah tidak menggunakan sifat penggoda milikmu untuk memanfaatkannya. Itu yang kamu sebut kesempatan? Itu kejahatan. Dulu bukankah kamu juga pakai cara ini untuk membuat Bima menikahimu? Dasar cewek matre, tidur dengan siapa saja juga sama. Penampilanmu yang begini ini, apa kamu tidak takut Bima mengetahuinya? Apa dia akan percaya? Tapi apapun yang aku katakan, dia pasti akan percaya. Lagi pula, di hatinya aku adalah gadis, impian yang tak tergantikan. Tuan Bima, kepala pelayan keluarga Widjaja bilang Hana ada insiden. Bima, dia kenapa? Kak Hana setelah pergi ke pesta, entah kenapa bisa muncul di kamar tuan muda keluarga Widjaja. Keluarga Widjaja secara spesifik menunjuk Kak Hana merayu tuan muda mereka. Bima, aku percaya Kak Hana meskipun latar belakangnya rendah, dia tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu demi uang. Hana, kamu tidak puas dengan posisimu sebagai Nyonya Kusuma? Kamu masih merayu pria lain di belakangku? Aku tidak melakukannya. Terkejut, Nadia, yang menipuku hingga aku sampai ke kamar Reno Widjaja. Kalau bukan karena orang, keluarga Widjaja datang tepat waktu, aku dan anak ini sudah masih mau mengelak. Nadia yang suci dan baik hati malah membelamu dan berbicara untukmu. Terlebih lagi kamu sedang mengandung anakku. Mengandung anak kita. Dia tidak mungkin mencelakaimu. Kak Hana, aku berniat baik memberimu undangan. Kenapa kamu malah memfitnahku? Apa hanya karena aku tidak sengaja memergokimu merayu, tuan muda? Aku memfitnahmu, Bima Kusuma. Sekarang aku akan memberitahumu siapa sebenarnya yang menjadi korban. Kamu masih keras kepala, ya? Dulu kamu memanfaatkan kepergian Nadia ke luar negeri untuk berhubungan denganku dan merayuku. Merayu Reno Widjaja, apa yang tidak berani kamu akui? Ternyata dia benar-benar berpikir seperti itu. Sudahlah, tidak ada yang perlu dijelaskan. Bima Kusuma, mari kita bercerai. Hana, sudah dapat dahan yang lebih tinggi, orang kaya. Kamu minta cerai? Jangan lupa di perutmu itu ada darah dagingku. Dengar ya, sebelum aku bosan tidur denganmu, jangan harap kamu bisa menyebut kata cerai. Aku bukan barang milikmu. Hana, sepertinya kamu sudah menjadi Nyonya Kusuma selama 5 tahun sampai kamu lupa posisimu di mana. Benar, kan? Sampaikan pengumuman ke bawah, semua proyek pembangunan yang ditangani oleh Hana. Serahkan semuanya kepada Sekretaris Nadia. Dengar ya, semua yang kamu miliki adalah pemberian dariku. Tanpaku, kamu bahkan tidak lebih berharga dari sebuah barang. Anak yang lahir dari perutnya, anggap saja dia punya bagian. Minta maaf pada Nadia, cepat, tukar dengan wine merah saja. Au, sakit. Tetapi, gelar Nyonya Kusuma ini sudah lama tidak aku pedulikan. Tapi sebelum mengurus prosedur perceraian, masih ada hal yang harus kulakukan. Halo, saya ingin melapor. Saya ingin melaporkan Reno Widjaja atas tindakan pelecehan terhadap saya. Ya, saya tidak menerima segala bentuk mediasi atau damai. Halo, apakah ini dengan Hana? Kami adalah orang tua.
Kami adalah penanggung jawab yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Bisakah kita bertemu untuk berbicara, kerja sama, proyek-proyek Bima Kusuma semuanya sudah diserahkan kepada Nadia. Sebagai manajer proyek, aku juga harus menjelaskan hal ini kepada mitra. Baiklah, terkejut. Bagus sekali. Kalau begitu, besok, jam 6 sore kita bertemu di restoran Senopati. Baik, Paman, kakak ipar sudah setuju untuk bertemu? Sudah setuju. Tertawa. Anak, itu setuju untuk bertemu. Pertemuan pertama harus meninggalkan kesan yang baik bagi Hana. Benar, benar. Siapkan juga beberapa hadiah. Iya, bukankah di pelelangan baru saja ada satu set perhiasan permata? Menangkan lelangnya, dan bawa pulang. Benar. Siapkan juga kartu hitam tanpa batas limit, dan juga kontrak, pengalihan 10% saham Wijaya Group. Paman, bertemu dengannya lalu memberinya. Sebanyak ini. Apa tidak berlebihan? Bagaimana kalau kakak ipar melihatnya? Asalkan dia melahirkan cucu pewaris untuk keluarga kita, jangankan sedikit. Hadiah ini, seluruh harta keluarga Wijaya pun akan kuberikan padanya. Pergilah. Iya, ada hal-hal yang sudah berubah. Kesan kita terhadap Hana akan banyak berubah nih. Benar sekali, Presdir Wijaya. Ada laporan bahwa Reno Wijaya melakukan pelecehan. Tolong, Anda bekerja sama dalam penyelidikan. Pelecehan? Tidak ada. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lepaskan aku. Tertawa, menangis. Aku tahu, pasti wanita, semalam yang melapor ke polisi. Paman, semalam Paman juga dengar sendiri kan? Dia itu wanita serakah yang mengincar posisi di keluarga Wijaya, makanya dia merayuku. Aku tidak bersalah, Paman harus menyelamatkanku. Kejadian semalam, aku yakin itu cuma kecelakaan. Aku bersumpah, kalau bukan dia yang merayuku, biarkan aku membusuk di penjara. Semalam aku juga ada di sana. Memang ada saksi yang bilang itu cuma salah paham. Begini saja, sebelum ada bukti yang pasti, biarkan pengacara yang mengurus ini dengan para petugas. Ayo pergi. Jalang, sialan, berani lapor polisi untuk menjebakku? Kamu cari mati. Reno, kakak iparmu sebentar lagi akan kembali ke keluarga Wijaya. Selama masa ini, kamu jangan bikin masalah dengan kakak iparmu. Kalau sampai kamu membuat kesan buruk di matanya, jangan harap kamu bisa kembali ke rumah ini lagi. Baik, aku mengerti. Ini adalah giok kedamaian. Aku memintanya khusus untuk anak kita, semoga, memberkati, kelak anak kita akan selalu damai dan aman. Huruf JL ini artinya, apa? JL? Ini inisial nama. Nama anak kita kelak akan diberi nama Jihan. Larasati. Jihan Larasati? Sebenarnya Jihan Larasati, itu anak yang didoakan olehmu dan Nadia Larasati, kan? Aku sudah merekam wajah asli wanita itu di dalam voice recorder ini. Anggap saja ini hadiah perceraian dariku untukmu. Terdengar musik. Nyonya. Anda mau pergi kemana? Barang-barang yang bukan milikku, tidak akan aku sentuh. Kotak ini, tunggu Bima pulang. Pastikan kamu memberikannya kepadanya, untuk dilihat. Lalu, apa Anda akan kembali lagi? Tidak akan kembali lagi. Hari ini kata-kataku memang agak kasar, asalkan kamu mengakui kesalahanmu, aku bisa menarik kata-kataku. Bima, kamu sudah pulang, sendirinya yang berbuat salah, tapi masih berani ngambek padaku? Hah? Hana? Jangan menguji kesabaranku. Soal kamu merayu Reno Wijaya, aku bisa tidak mempermasalahkannya, tapi kamu harus minta maaf padaku. Pak Bima, Nyonya tidak ada di rumah. Waktu dia pergi, hari ini, dia berpesan. Apa? Dia berani pergi dan tidak pulang semalaman? Dia pikir kursi Nyonya Kusuma ini cuma dia yang boleh mendudukinya? Hah? Kamu, ganti kode sandi pintu utama sekarang? Aku mau lihat sampai kapan dia mau berulah. Ganti sandinya. Atau tunggu besok saat Pak Bima sudah sadar dari mabuknya baru kita bicarakan. Terdengar musik, mengendus. Hana, air, aku minta ambilkan air, kamu tidak dengar, pakai trik, ini untuk memaksaku mengalah. Kamu pikir karena kamu sedang mengandung anakku, aku tidak akan berani menceraikanmu, kan? Menghela napas. Bima, kamu tidak, apa-apa, aku pikir kamu akan menghilang sampai besok. Kenapa jadi begini? Jelas-jelas dia cuma alat bagiku dan Nadia. Kenapa aku terus memikirkannya? Maafkan aku Bima. Sakit ya? Aku akan lebih pelan sedikit. Sudahlah. Mengingat, dia sedang hamil, aku mengalah selangkah saja padanya. Mengendus. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa? Sibuk terus? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Memblokir nomorku? Hana, jangan sampai kamu menyesal ya. Coba kamu lihat proyek ini. Di sini sangat penting. Benar, ayo, pelajari. Sedikit ke sini. Mulai hari ini, semua proyek pusat perbelanjaan yang ditangani oleh Hana akan saya ambil alih. Apa? Proyek di kawasan Sudirman sudah hampir selesai dan siap menarik investor.
Sekarang mengganti orang, bukankah itu namanya merampas jeripayah orang lain? Benar. Manajer Hana, bawahanmu ini sangat setia padamu ya. Tapi, apa kamu bisa menjelaskan kepadaku, apa maksud dari penawaran harga ini? Apa yang harus kujelaskan? Kaca, tempered kaca pengaman, di bagian luar pusat perbelanjaan harganya 1,3 juta rupiah per meter persegi. Tapi setahuku, kaca biasa harganya cuma 300.000 rupiah per meter persegi. Kamu juga tahu soal kaca biasa? Tempat seperti itu, apa bisa pakai kaca biasa? Sama-sama kaca, kenapa tidak bisa dipakai? Apalagi, harganya selisih 4 kali lipat. Hana, jangan-jangan kamu markup harga karena mau ambil uang komisi? Sekretaris Nadia, gedung perkantoran di atas pusat perbelanjaan itu tingginya puluhan lantai. Kalau kamu pakai kaca biasa, bagaimana dengan risiko keamanannya? Atasan sedang bicara, apa giliranmu untuk ikut campur? Hana, kamu gila? Kamu berani menyiramku dengan air? Ini perusahaan, bukan pasar. Kalau tidak mau ditindas, pergi saja dari sini. Baik, tapi sekarang akulah penanggung jawab proyek itu. Semuanya dengar. Baik-baik, segera, sekarang juga, copot semua kaca tempered itu. Ganti semuanya, dengan kaca biasa. Nadia, ini adalah pusat perbelanjaan di kawasan Sudirman. Setiap harinya ada puluhan ribu pengunjung. Kalau sampai kualitas kacanya tidak bagus dan pecah jatuh ke bawah, kamu tahu apa akibatnya bagi Kusuma Group? Bagaimana kalau? Kamu juga bilang, bagaimana kalau, kan? Hanya karena kata, bagaimana kalau itu? Perusahaan harus mengeluarkan uang 4 kali lipat lebih banyak? Hana, sebenarnya berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari pabrik, sampai kamu begitu takut aku mengganti kacanya? Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan pengunjung. Sekarang akulah penanggung jawab proyek ini. Aku suruh, ganti. Ya harus diganti. Kecuali kamu menyiramkan 3 cangkir kopi ke wajahmu, sendiri lalu berlutut memohon padaku. Siapa tahu, kalau aku senang, aku tidak akan menggantinya. Tidak akan pernah. Terlebih lagi, Bima Kusuma juga tidak akan setuju denganmu. Proyek di Sudirman ini ingin diubah Nadia menggunakan kaca biasa. Kalau terjadi insiden, perusahaan akan hancur. Coba kamu lihat statusmu sekarang. Benar juga, Kusuma Group cari mati sendiri. Apa urusannya denganku? Hana, inilah akibatnya kalau kamu menyinggungku. Ini adalah material yang sudah dipesan untuk proyek. Dalam waktu 1 hari, aku minta kamu mencari supplier dengan harga yang lebih murah. Ganti semuanya dengan material murahan. Kalau terjadi apa-apa, Kusuma Group sama sekali tidak akan sanggup menanggungnya, dan kamu cuma punya waktu 1 hari. Menurutmu, manajer Hana harus bagaimana? Bukankah itu sangat menyulitkan? Tidak bisa melakukannya? Kalau tidak bisa, untuk apa jadi manajer lagi? Mending dipindah tugaskan untuk menyikat toilet sana. Manajer Hana, bagaimana menurutmu? Kamu pilih yang mana? Asalkan Hana sendiri yang mengganti suppliernya, saat pusat perbelanjaan itu bermasalah, nanti dia tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Aku pilih mengundurkan diri. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak memilih dua-duanya. Nadia, sebaiknya kamu kumpulkan sedikit pahala, jangan mempermainkan nyawa pelanggan. Kalau tidak, meski Kusuma Group dijual pun tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi. Bukankah kamu selalu membangun citra sebagai wanita karier yang tangguh? Buka mulut selalu bilang setelah menikah juga harus punya karier. Kenapa? Baru menemui sedikit rintangan. Sudah mau bersandar pada laki-laki untuk menghidupimu, parasit yang sesungguhnya itu selama ini adalah kamu. Dasar jalang, tunggu, sampai kamu melahirkan anak itu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Selama 5 tahun ini, selain perhiasan-perhiasan yang tidak bisa diuangkan itu, apakah Bima pernah memberiku uang sepeser pun? Untunglah, aku juga tidak butuh, dia menghidupiku. Ayo pergi, maaf, permisi. Wijaya Group sedang merekrut asisten eksekutif presidir. Gaji, tahunan miliaran rupiah, jam kerja standar, menerima pelamar yang sedang hamil, terdengar musik. Bukankah ini sangat cocok denganku? Halo terdengar musik, selamat pagi, saya ingin melamar posisi asisten eksekutif presidir. Saya dengar, perusahaan menerima ibu hamil? Baik, saya akan mengirimkan CV saya ke perusahaan. Terdengar musik. Baik, terdengar musik, bos. Kenapa bos menyogok petinggi Wijaya Group untuk memasukkan orang ke posisi asisten eksekutif presidir Wijaya? Biar enak dilihat mata. Dia lebih enak dipandang. Presidir Wijaya, ini set perhiasan permata yang dibeli dari pelelangan. Ini, kartu hitam tanpa batas limit yang baru diterbitkan. Ini dokumen pengalihan 10%. Saham Wijaya Group beserta sertifikat properti dan kunci supercar. Bagus sekali. Hadiah pertemuan ini sepertinya cukup pantas. Sejak Arka tiada setengah tahun yang lalu,
keluarga Wijaya tidak memiliki pewaris. Asalkan Hana memaafkan kelalaian ini dan melahirkan anak itu dengan selamat, seluruh aset keluarga Wijaya adalah miliknya. Masuklah, Presdir, Nyonya, ini adalah 3 berkas pelamar yang telah disaring. Coba kamu lihat dan putuskan saja. Presdir, Wijaya, asisten eksekutif yang sebelumnya dipecat karena kasus penggelapan uang. Komisi. Kali ini, pihak Dewan Direksi ingin Anda yang mewawancarainya langsung. Orang-orang tua itu, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Sejak Arka tiada, mereka tidak bisa duduk tenang. Aku ingin lihat siapa lagi yang akan mereka tanam di sisiku. Siapa saja yang memenuhi syarat, orang ini lulusan S2 Universitas Indonesia, UI, jurusannya sesuai. Kalau yang ini lulusan luar negeri yang baru kembali, kemampuannya sangat baik, pernah mengambil alih proyek terbengkalai dan menjualnya dengan harga fantastis. Wanita, yang ini lulusan S1, pengalamannya sangat kaya, tapi dia sedang hamil. Pilih saja ibu hamil ini. Para pemegang saham itu tidak mungkin menempatkan ibu hamil ke posisi ini. Besok sore saya akan mewawancarainya. Ayo pergi, biarkan menantu kita turun tangan. Jelas-jelas 2 orang sebelumnya terlihat lebih cocok. Presdir Wijaya, selamat sore. Selamat sore. Anda sudah lolos seleksi awal. Saya lolos? Tolong datang wawancara tepat waktu ya. Baik, terima kasih. Besok sore saya pasti datang wawancara tepat waktu. Anakku sayang, ibu akan berusaha sebaik mungkin terdengar musik untuk memberimu kehidupan yang terbaik. Jalang ini datang ke keluarga Wijaya merayuku, tapi malah berperan sebagai korban, membuat paman salah paham padaku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran di restoran Senopati. Kalau begitu, besok jam 6 sore kita bertemu di restoran Senopati ya. Paman bilang dia ada janji bertemu kakak ipar di sini. Kenapa dia juga ada di sini? Jangan-jangan cuma kebetulan? Permisi, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Hana, sudah reservasi meja nomor 3. Hana, aku ingat, paman bilang kakak ipar buat janji di restoran Senopati dengan nama Hana. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Jalang ini adalah kakak iparku? Tidak, boleh. Kalau paman tahu apa yang kulakukan, aku pasti akan diusir dari keluarga Wijaya. Halo, iya, benar. Sekarang saya sudah sampai. Jadilah anak baik, kalau tidak jangan salahkan aku. Menangis. Kenapa aku merasa seperti ada yang berteriak minta tolong? Ah, mungkin cuma halusinasiku saja. Ayo jalan, jangan berpikir macam-macam. Lepaskan aku. Memangnya aku ngapain? Kamu Jalang berani memfitnahku menindasmu? Memangnya aku ngapain? Tentu saja mengubah tuduhan itu menjadi kenyataan. Sebelumnya aku masih agak ragu, tapi sekarang aku bisa tenang bermain denganmu. Asalkan anak ini hilang, aku tidak akan diusir oleh keluarga Wijaya. Jalang kecil, tunggu sampai aku menangkapmu. Aku akan membuatmu hidup, segan mati tak mau. Terdengar napas terengah-engah. Bagaimana ini? Mobil Bima Kusuma. Bima, jangan salahkan Kak Hana ya. Meskipun supplier yang dicarinya menawarkan harga 3-4 kali lipat lebih mahal, aku percaya Kak Hana bukan orang yang suka menggelapkan uang. Dia tidak segila harta itu. Sudahlah, kamu tidak perlu membelanya. Ada orang Hana menggelapkan uang atau tidak, aku yang paling tahu. Berhenti, cepat, hentikan mobilnya. Berhenti, tolong aku, Bima Kusuma, hentikan mobilmu. Aku mohon hentikan mobilmu. Bima Kusuma, berhenti. Tolong aku. Jangan pergi. Orang tadi, rasanya seperti. Bima Kusuma, hentikan mobil. Bima Kusuma, kembalilah. Kumohon kembalilah. Orang tadi, rasanya seperti. Bima, menurutmu kalau Hana melahirkan anak itu, apakah dia akan menggunakan anak itu untuk mengincar aset keluarga Kusuma? Dia tidak punya hak untuk menyentuhnya. Beri dia 20 miliar rupiah, dia sudah harus tahu diri. Hana, hanya ketika kamu hancur dan kotor, Bima baru akan sepenuhnya muak padamu. Terkejut. Reno Wijaya, sebelumnya aku sudah bilang padamu dengan sangat jelas, bukan Nadia yang membawaku ke sana. Aku juga tidak tahu apa salahku padamu. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Salah, sepupuku sudah mati. Kamu mengandung darah daging keluarga Wijaya, itu urusannya denganku. Itulah dosa terbesarmu. Aku juga ingin melepaskanmu, tapi kalau aku melepaskanmu, belum tentu kamu akan melepaskanku. Lepaskan aku. Tolong, melakukan ini melanggar hukum. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan keluarga Wijaya. Hari ini, jangan harap ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kamu? Ini urusan keluarga Wijaya di Jakarta. Jangan ikut campur. Patahkan tangannya lalu buang ke kediaman Wijaya. Baik. Beraninya kau? Aku ini tuan muda keluarga Wijaya. Pak Wijaya, jangan mendekat. Tanganku.
aku ini orang, keluarga Wijaya, pamanku tidak akan melepaskanmu. Tahan. Lepaskan aku. Kamu, apa ada yang terluka? Hah? Aku tidak apa-apa. Terdengar musik. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tapi Reno Wijaya adalah orang dari keluarga Wijaya. Kamu mematahkan tangannya. Apa tidak akan jadi masalah? Tidak akan. Tidak akan. Kalau begitu kamu pergi ke rumah sakit dulu. Masalah keluarga Wijaya biar aku yang urus. Bawa dia ke rumah sakit. Sebenarnya siapa dia? Apa cuma halusinasiku? Kenapa aku merasa dia seperti mengenalku? Terdengar musik. Bima, ayo cepat. Saudaraku, kamu tidak apa-apa kan? Terdengar musik. Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Bukankah dia merasa lebih sakit dariku? Cepat, bawa ke rumah sakit. Ayo pergi. Ayo. Dia terluka parah. Kenapa tidak ada yang peduli padanya? Ini untukmu, ingat pergi ke rumah sakit. Terdengar musik. Tunggu, ternyata kamu memang tidak mengingatku. Sudahlah, asalkan kamu selamat. Dan baik-baik saja. Walaupun aku hanya menjadi pilihan terakhirmu, terdengar musik aku rela. Bos, tangannya sudah patah, pihak keluarga Wijaya tidak akan mudah diselesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan saja, orang yang membuat masalah. Pergi kerja sana. Baik, kenapa aku merasa wanita tadi mirip dengan Hana? Bima, aku dengar Kak Hana, hari ini ada makan malam dengan mitra bisnis Kusuma Group, pasti bukan dia. Benar juga. Terdengar musik ini adalah supplier yang baru aku pilih. Beberapa item untuk pusat perbelanjaan seperti lampu gantung, lift, dan kaca, semuanya. Sudah kutekan harganya sampai 3 kali lipat lebih murah. 3 kali lipat? Iya, harganya jauh lebih murah. Nadia, apa kamu yakin supplier ini bisa diandalkan? Kamu juga tahu proyek di Sudirman ini adalah yang paling penting, kalau saat pembukaan nanti ada masalah, Kusuma Group tidak akan bisa menanggungnya. Aku berani jamin tidak akan ada masalah. Cuma kaca saja, masalah apa yang bisa terjadi? Asalkan Bima menandatangani kontrak ini, bagian keuangan mentransfer uangnya. Pihak supplier akan memberikan kita 50% uang, komisi. Itu sekitar 1 triliun rupiah loh. Cukup untuk melunasi semua utang, keluarga Larasati. Tapi hal-hal seperti ini sebelumnya selalu diurus oleh Hana. Aku khawatir dia. Bima, seandainya Kak Hana juga menghargaimu seperti ini, alangkah baiknya. Dengan begitu, dia tidak akan pergi ke pesta lalu merayu tuan muda keluarga lain. Bima, aku tidak bermaksud. Cukup, kamu tidak perlu bicara mewakilinya. Selama dia hamil, aku memang terlalu memanjakannya. Berikan pulpennya. Cuma supplier, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Bima, kamu baik sekali. Setelah anak itu lahir, kita bisa terang-terangan bersama. Terdengar musik. Bima, ini rumah keluarga Kusuma. Kalau Kak Hana melihatnya nanti tidak enak, biarkan saja dia melihatnya. Anggap saja ini hukuman bagi wanita murahan yang pergi merayu Reno Wijaya. Hana, tunggu saat kamu melihat adegan ini, kamu pasti akan sangat hancur. Terdengar musik. Apa? Aku mengerti. Pak Bima, ini adalah kotak yang dititipkan Nyonya sebelum pergi. Dia berpesan, taruh saja di meja, aku baru kembali, nanti saja, urusnya. Tunggu sebentar. Baru perang dingin beberapa hari saja sudah mengirim hadiah untuk membuatku mengalah. Hana, banyak sekali akalmu. Surat cerai? Aku dan Hana bercerai? Bagaimana mungkin? Apa? Bima, kamu bilang harus membujuk Kak Hana. Tunggu anak itu lahir baru cerai. Ini maksudnya apa? Kamu bilang cuma ngambek beberapa hari saja. Dia pakai surat cerai untuk mengancammu? Aku rasa dia lupa kalau dia sedang mengandung anakmu. Baiklah, aku keluar sebentar ya, Hana. Wanita jalang ini pakai trik tarik ulur apa lagi? Tidak mungkin, dia bersusah payah baru bisa masuk ke keluarga konglomerat, mana mungkin rela bercerai? Bima, dokumen ini kamu tanda tangani dulu. Jadi dokumen yang kamu berikan padaku hari itu adalah perjanjian cerai? Bima Kusuma, kita sudah menikah 5 tahun, aku tidak berharap saat berakhir akan membuat satu sama lain canggung. Lagi pula, kotak yang kutinggalkan untukmu pasti sudah kamu lihat kan? Sebaiknya kamu waspada terhadap Nadia, jangan sampai nanti kamu berakhir di penjara. Halo, beraninya mengancamku. Hana, memangnya kamu siapa? Pak Bima, saya permisi. Silakan duduk. Semua yang Anda katakan itu benar. Bayi di perut Hana adalah darah daging keluarga Wijaya, bukan anak saya dan Bima. Benar sekali. Saya mengerti, Tuan Muda Wijaya tenang saja, asalkan Anda membantu melunasi utang keluarga Larasati. Saya jamin tidak lebih dari 3 hari. Saya akan mencari cara untuk mengirim Hana ke luar negeri. Tuan Muda Wijaya, kenapa dia ada di sini? Dia datang untuk wawancara posisi asisten eksekutif Presdir. Tinggal 10 menit lagi wawancara dimulai. Sepertinya, Presdir sudah sampai di lobi bawah.
Tuan Muda Wijaya, ada masalah? Sialan, Paman sudah melihat foto Hana, tidak boleh membiarkan mereka bertemu. Terdengar musik. Hana, kenapa kamu membuntutiku sampai ke sini? Aku tahu kamu, di pesta waktu itu membius Tuan Muda, lalu melapor polisi bahwa dia melecehkanmu. Kamu berkhayal ingin menikah masuk keluarga Wijaya. Hana, jangan, terus terjerumus di jalan yang salah. Tuan Muda tidak akan menerimamu. Nadia, Larasati, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hana, aku tahu kamu di luar sana, bersikap genit lalu hamil. Setelah diusir oleh keluarga Kusuma, kamu selalu ingin menempel pada keluarga yang lebih berkuasa. Tapi kalau kamu terus menempel pada tuan muda seperti ini, dia benar-benar akan. Kamu sungguh tidak tahu. Malu. Waktu itu jelas-jelas kamu yang menjebakku ke tempat Reno Wijaya, mencelakaiku. Cukup, Ibu Hana. Ini perusahaan, bukan tempat untuk merayu anak orang kaya. Hari ini saya datang untuk wawancara, tidak ada niat seperti yang dia katakan. Kalau Anda percaya pada saya, kita lanjutkan wawancara. Kalau tidak percaya, saya bisa pergi. Kamu tidak punya niat, Hana, beranikah kamu bersumpah bahwa kamu tidak diusir oleh Bima Kusuma? Bukankah anak di perutmu itu bukan anak Bima? Anak ini memang bukan anak Bima Kusuma, tapi karena kamu menyogok pihak rumah sakit untuk menukar sperma beku. Aku sudah menyerahkan posisi Nyonya Kusuma padamu. Apalagi maumu? Menyogok rumah sakit? Apa? Hana, kamu sendiri yang tidak tahu diri? Bagaimana bisa kamu memfitnahku? Paman, sudah mau sampai di perusahaan, tidak bisa ditunda lagi. Wijaya Group adalah perusahaan go public. Apakah Paman yakin ingin mewawancarai langsung seorang wanita matre yang kehidupan pribadinya rumit? Ibu Hana, posisi ini tidak cocok untuk Anda. Security, tolong usir orang ini keluar. Terdengar napas terengah-engah. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Di luar kok dengar suara ribut-ribut dari dalam? Ada apa ini? Paman. Bagian HRD tidak memeriksa latar belakang dengan teliti, merekrut orang yang karakternya tidak bersih, suruh dia pergi. Minggir. Lepaskan. Aku bisa pergi sendiri, tapi aku tidak terima difitnah. Gawat, Paman akan mengenali bahwa Hana adalah kakak iparnya. Pertama, saya sama sekali tidak menempel pada orang berkuasa, juga tidak memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Orang yang sebenarnya punya kehidupan pribadi yang kacau adalah dia, Nadia Larasati. Jika Paman juga tidak ada di sini untuk mengklarifikasi kebenarannya, jangan salahkan aku tidak memandang bulu. Hana, apakah Anda Hana? Anda kenal saya? 4 bulan yang lalu, apakah kamu yang melakukan program IVF di rumah sakit? Paman tidak bermaksud apa-apa. Pihak rumah sakit bilang itu cuma insiden, tapi kebetulan anak Paman, Arka, adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya. Saat ini anak yang kamu kandung adalah satu-satunya darah daging keluarga Wijaya. Kalian mau merebut anak ini dariku? Bukan, Paman tidak bermaksud begitu. Begitu kamu mengandung darah daging Wijaya, maka kamu adalah menantu sah keluarga Wijaya. Sebelumnya Paman belum menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Kamu tenang saja, karena sudah menemukanmu, Paman tidak akan membiarkanmu menderita. Hana, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, tadi Tuan Muda dan Nona Nadia bilang, semuanya seperti itu, jadi kami salah paham pada Hana. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Hana, katakanlah, kalau saya bilang Reno Wijaya berkali-kali mencoba melecehkan saya, menculik saya. Presdir, apakah Anda akan menuntut keadilan untuk saya? Diculik? Bagaimana ini bisa terjadi? Semalam di restoran Senopati, Reno Wijaya memaksaku pergi, dia bilang ingin membuatku dan anak ini hidup, segan mati tak mau. Aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah melakukan itu, ini semua fitnah. Paman, dengarkan penjelasanku. Ah tidak, dengarkan aku bicara. Mengelak, Reno, jangan kira aku tidak tahu niat jahat apa yang sedang kamu rencanakan. Kalau anak di perut Hana mati, apa harta keluarga Wijaya akan jadi? Milikmu semua? Hah? Jangan bermimpi. Bawa kemari dokumennya. Tadi pagi ada laporan anonim yang menuduhmu menggelapkan dana perusahaan dan menjual rahasia perusahaan kita. Awalnya aku akan menutup mata soal ini, tapi kamu berani menyentuh cucu pewarisku. Reno Wijaya, bukankah kamu tahu keluarga Wijaya kita ini adalah keturunan tunggal selama beberapa generasi? Tapi kamu malah berani berniat mencelakai satu-satunya penerusku dan juga Hana. Sejak kapan kamu jadi sekejam ini? Hah, Paman, aku dibutakan oleh setan. Aku salah. Aku tidak seharusnya berhati serigala dan mencelakai kakak ipar. Paman, kakak ipar karena terlalu ketakutan. Takut aku menuntut soal insiden di pesta. Aku mohon kakak, mengingat kakak belum terluka parah, tolong ampuni aku. Ampuni. Kamu, Reno Wijaya,
Waktu aku memohon padamu, apa kamu melepaskanku? Presdir, saya tidak sebaik itu, saya hanya ingin dia membayar apa yang telah dia perbuat. Sebelumnya Paman tidak tahu kebenarannya. Sekarang Paman sudah tahu, Paman tidak akan membiarkan siapapun mencelakaimu dan anak ini lagi. Beritahu pengacara untuk menuntut Reno Wijaya dengan berbagai tuduhan. Bawa dia ke kantor polisi. Paman, jangan usir aku, kakak sepupu sudah mati, anak di perutnya belum tentu bisa bertahan hidup. Paman adalah tetua terdekatku, demi orang luar, Paman sudah gila, demi anak yang belum lahir. Kamu yang gila, beraninya bertindak kejam pada menantu dan cucuku? Kamu pikir tinggal setengah tahun di keluarga Wijaya kamu bisa jadi tuan rumah ini? Bawa dia pergi, biar hukum yang mengadili, lakukan sesuai prosedur. Tidak, aku tidak mau masuk penjara, Paman, Paman. Keluarga Wijaya benar-benar tidak melepaskan Reno Wijaya. Bibi datang terlambat, membuatmu menderita. Tidak disangka binatang itu, niatnya sangat jahat, hampir mencelakai ibu dan anak ini. Kamu tenang saja, mulai sekarang keluarga Wijaya adalah rumahmu, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Kalian semua masuklah. Hana, ini semua yang disiapkan oleh Paman dan Bibi untukmu, termasuk villa dengan pemandian air panas agar kamu nyaman, beristirahat. Kalung ini, nanti saat pergi ke pesta kamu pakai saja, perhiasan, bernilai ratusan miliar, bagaimana mungkin Hana pantas menerimanya? Dan, ini 10% saham Wijaya Group. Dan semua ini disiapkan oleh Bibi dan suamiku, untukmu. Bibi, meskipun Bibi memberiku semua ini, aku tidak akan menyerahkan anak ini. Tidak, Bibi tidak akan merebut anak itu darimu. Hana, anak ini adalah milikmu, nanti bahkan pakai margamu pun boleh, hanya saja Bibi tidak ingin harta keluarga Wijaya jatuh ke tangan orang luar. Hana, kamu menjaga darah daging keluarga Wijaya ini, Paman dan Bibi sudah sangat berterima kasih. Semua ini hanyalah bentuk niat baik dari orang tua yang ingin menebus kekurangan selama 4 bulan ini. Hana, Bibi harap kamu bisa menerima keluarga Wijaya. Wijaya Group harus punya penerus. Keluarga Wijaya punya kekuasaan dan pengaruh, dengan dukungan mereka, tidak akan ada lagi yang berani mencelakai anak ini. Nyonya besar Wijaya, jangan biarkan dia menipu Anda. Program IVF gagal itu karena dia menyogok rumah sakit untuk menukar sperma. Dia itu cuma cewek matre. Dia cuma cewek matre? Benar. Sejak zaman kuliah, Hana sudah suka merayu anak-anak orang kaya. Menikah masuk ke keluarga Kusuma belum cukup. Mendengar Tuan Muda Wijaya meninggal dalam kecelakaan pesawat, dia menyogok rumah sakit. Nyonya besar Wijaya, dia cuma mau pakai anak itu untuk memeras uang keluarga. Wijaya, maksudmu, semua yang dilakukan Hana ini karena dia matre? Benar, jalang serakah seperti dia. Nyonya, jangan percaya, kamu bicara sembarangan. Sejak Hana menikah dengan keluarga Kusuma, dia tidak pernah menghabiskan uang. Mereka sepeser pun, bahkan menandatangani surat cerai untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Gadis polos dan baik hati seperti dia malah kamu fitnah sebagai cewek, matre? Kamu pikir orang keluarga Wijaya semudah itu kamu hasut? Sialan, keluarga Wijaya sudah menyelidikinya lebih dulu. Benar, Hana bukan orang seperti itu. Dan kalaupun dia memang orang seperti itu, lalu kenapa? Anak ini adalah menantuku, dan pantas mendapatkan segalanya. Ini pertama kalinya ada orang yang membelaku. Kamu ini putri dari Larasati Corp, kan? Bibi, Bibi, mau apa? Saya ingat keluarga Larasati masih berutang 500 miliar rupiah pada Wijaya Group, benar kan? Modal keluarga Larasati sudah terputus. Nyonya besar sudah memberi mereka perpanjangan waktu 1 tahun. Kalau begitu, tarik utangnya dalam waktu 3 hari. Kalau tidak bisa melunasi, biarkan pengadilan menyita aset keluarga Larasati. Bawa dia pergi, lepaskan, Nyonya besar Wijaya. Tidak, tidak boleh menyita aset. Saya salah. Saya tidak sengaja memfitnah Kak Hana. Kak Hana, kakak tolong bantu saya bicara pada Nyonya besar, agar mengampuni saya. Tidak boleh menyita aset, tidak mungkin begini, karena dulu kamu tidak pernah melepaskanku. Tidak, kakak tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kak Hana, saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Saya, baik hati tapi tidak lemah lembut, benar-benar menantu keluarga Wijaya. Lepaskan. Hana si jalang, kalau aku tahu lebih awal kamu mengandung darah daging keluarga Wijaya, aku sudah menyingkirkanmu sejak awal. Terkejut, napas, terengah-engah. Sekarang harus bagaimana? Wijaya Group tidak akan melepaskanku. Tidak boleh, tidak bisa diam saja melihat ini. Bima, jangan, salahkan aku. Sekarang cuma kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Larasati. Nadia. Bima, material untuk pusat perbelanjaan sudah diantar, butuh persetujuan pembayaran, kontrak pembayarannya 300 miliar rupiah. Aku sudah
mengirim email padamu, coba kamu periksa. Material itu semua tidak ada masalah, kan? Tentu saja, kita berteman sejak kecil, masa kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Uang dicairkan, mengirim material kualitas paling buruk untuk Kusuma Group. Aku akan menikmati komisi ratusan miliar bulan depan. Telepon tidak diangkat, pesanku diblokir. Cuma karena aku menyerahkan proyek pada orang yang lebih hebat, yaitu Nadia. Kamu masih marah padaku? Wanita hamil, kalau sudah pindah tangan, memang keterlaluan. Bos, gawat. Insiden apa sampai panik begitu? Ada masalah besar. Kaca. Tempered di pusat perbelanjaan semuanya pecah. Apa katamu? Kaca biasa yang kita ganti itu tiba-tiba meledak semua. Ratusan pengunjung tertimpa pecahan kaca dan terluka. Apa ada korban jiwa? 8 orang tewas di tempat. Pak Bima, gawat, katakan. Tali lift tiba-tiba putus dan jatuh bebas. Pengunjung di dalam, banyak yang tewas dan luka-luka. Berita ini sudah trending. Kenapa bisa jadi begini? Manajer, kalian semua tidak berguna. Mana Hana? Panggil dia ke sini, cepat. Bos, Anda sudah menyerahkan proyek ini pada sekretaris Nadia kan? Kalau begitu panggil Nadia ke sini. Tapi sekretaris Nadia sedang dinas luar kota, tidak ada yang bisa menghubunginya. Jangan-jangan dia tahu ada masalah, jadi dia kabur duluan? Tidak mungkin. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Sedang sibuk? Jangan-jangan Nadia memblokir nomorku? Tidak mungkin, Nadia sangat suci. Bagaimana mungkin demi uang dia melakukan hal sekotor ini? Bima, jelaskan dengan benar. Insiden di pusat perbelanjaan, korban tewas banyak sekali, opini publik marah di mana-mana. Apa yang kamu khawatirkan? Seluruh arus kas Kusuma Group tidak cukup untuk bayar ganti rugi. Kalau opini publik tidak diredam, kalian semua harus masuk penjara. Masalah ini ditangani oleh Hana. Bagaimana aku bisa menduganya? Daripada menyalahkan orang, mending kamu cari cara kumpulkan uang untuk ganti rugi. Di Kusuma Group kamu adalah perwakilan hukumnya. Proyek pusat perbelanjaan ini sudah menelan lebih dari separuh arus kas. Sekarang dari mana cari uang untuk ganti rugi? Benar juga, pihak Wijaya Group baru saja mengangkat seorang wakil presdir wanita baru. Benar, wakil presdir wanita itu masih sedang menemui mitra bisnis. Mengendus. Lubang utang ini, cuma Wijaya Group yang bisa menutupinya. Kudengar wakil presdir wanita ini adalah kerabat yang susah payah ditemukan oleh presdir Wijaya. Kelak Wijaya Group akan diserahkan padanya. Apapun yang terjadi kita harus mendapatkan investasi ini. Terdengar musik, silakan masuk. Baik, terima kasih, Kak. Grup Naga Emas setuju untuk investasi di Kusuma Group. Apa kita biarkan saja dia? Tapi bos, menurutmu aku bisa berbuat apa padanya? Meskipun dia diberi kesempatan memilih lagi, yang dia pilih bukan aku. Terdengar musik, Nyonya. Terdengar musik, dia datang. Selamat siang, Wakil Presdir. Berita tentang Kusuma Group belakangan ini pasti Anda sudah dengar. Jika Anda bersedia berinvestasi pada Kusuma Group, saya, Hana, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan seperti yang dibilang Nadia, kamu haus ketenaran sampai tidur dengan Reno Wijaya? Jawab. Apa kamu jaga bicaramu? Ini Nyonya keluarga Wijaya, Wakil Presdir Wijaya Group. Nyonya, jangan bilang Arka belum mati. Meskipun dia belum mati, keluarga Wijaya tidak akan menerima wanita janda sepertimu. Hana, sebenarnya ada apa ini? Telingamu tidak tuli kan? Apa kamu tidak dengar? Sekarang aku adalah Nyonya keluarga Wijaya. Tidak mungkin, keluarga Wijaya tidak akan menerimamu. Apalagi di perutmu sudah mengandung anakku. Selain aku, siapa lagi yang mau padamu? Kamu, salah. Anak di perutku ini adalah anak keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Apa maksudmu? Maksudku, rencanamu dan Nadia Larasati sudah gagal. Operasi IVF, terjadi kesalahan. Perawat salah mengambil tabung sperma. Mengendus. Jadi anak yang aku kandung bukan anakmu. Operasi tertukar? Tidak mungkin. Hana, kamu bercanda kan? Kamu pasti marah padaku jadi kamu balas dendam ke perusahaan? Ya, kan? Jangan berpura-pura sedih di depanku. Hari di mana kamu dan Nadia menyusun rencana untuk menipuku, aku berdiri tepat di luar pintu. Lagi pula dia bermimpi ingin mengandung anakku. Anak yang lahir dari perutnya nanti, anggap saja ada bagian untuknya. Setelah Hana melahirkan, aku akan memberinya sejumlah uang kompensasi. Dia harus tahu diri. Kamu sudah tahu semuanya, Bima Kusuma, manusia sepertimu pada dasarnya tidak pantas memiliki anak. Hana, bukan begitu. Hana, dengarkan aku. Itu karena tidak tahu aku berdiri di pintu dan bisa mendengar semuanya, makanya kamu asal bicara, kan?
Atau kamu tidak pernah berpikir akan ada hari di mana kamu datang memohon padaku? Aku akui, aku salah mengganti supplier demi Nadia, tapi soal insiden pusat perbelanjaan, kamu juga punya andil. Sekarang Kusuma Group menanggung utang triliunan. Jika kamu adalah Nyonya Widjaja, atur pencairan dana untuk Kusuma Group. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada. Aku hanya berpikir, kalau memohon itu harus punya sikap orang yang sedang memohon. Kamu habiskan 1 tong wine itu, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan menyuntikkan dana ke Kusuma Group. Hana, kamu tahu aku punya sakit maag, kalau minum terlalu banyak akan. Aku tahu kamu masih membenciku. Aku minum. Sekarang kamu puas, kan? Puas. Kalau begitu, cepat atur Widjaja Group mencairkan dana. Cairkan dana apa? Tadi aku bilang, aku akan mempertimbangkannya. Sekarang aku sudah selesai mempertimbangkannya. Aku tidak akan berinvestasi. Silakan antar tamu keluar. Hana, Nyonya, dia sepertinya mengalami pendarahan lambung. Perlukah kita membawanya? Tidak perlu, dia tidak akan mati. Terdengar musik. Kali ini sepertinya akhirnya sudah berbeda. Dia menolak Bima dan memilih tinggal di keluarga Widjaja. Apakah itu berarti dia akan memilihku? Pasti begitu. Mengikuti orang-orang tua itu, sekian lama, saatnya menarik jaring. Orang di dalam villa mati semua ya. Perusahaan kena masalah pada kabur semua. Apa salahku pada kalian? Nadia begitu baik, setelah kembali ke tanah air, ke mana-mana dia membantu keluarga Kusuma. Apa karena dia tidak bisa punya anak? Apa ini? Voice recorder dan surat cerai diletakkan bersamaan. Jangan-jangan ini, rekaman dia memohon untuk kembali? Aku tahu dia pasti masih, Bima bodoh itu masih menganggapku sebagai gadis impiannya. Kalau bukan karena, aku aborsi saat kandungannya sudah besar dulu yang membuatku tidak bisa hamil, lagi. Untuk apa aku butuh si jalang Hana itu menjadi ibu pengganti? Syukurlah, Hana sudah hamil. Tunggu anak itu lahir, aset keluarga Kusuma akan jadi milikku. Apa dia tidak curiga padamu? Tidak sama sekali. Aku menipunya bilang aku memberikan keperawananku padanya. Kalau keluarga Larasati tidak bangkrut 2 tahun belakangan ini, si Bima itu membawakan sepatuku saja tidak pantas. Aborsi saat kandungannya sudah besar, jalang keparat ini, dia bilang padaku, tidak bisa hamil karena musim dingin ibuku tenggelam, dia demi menyelamatkan, ibuku rahimnya jadi dingin. Jalang ini menipuku, bahkan soal hamil dia berani menyembunyikannya dariku. Sebaiknya kamu waspada terhadap Nadia, jangan sampai nanti kamu berakhir di penjara. Kalau insiden pusat perbelanjaan juga perbuatan, Nadia, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Memblokir. Nomorku, ponsel cadangan. Mana ponsel cadangan? Terdengar musik. Siapa itu? Dasar wanita jalang keparat. Kamu sudah tahu material itu bermasalah dari lama, kan? Kamu mencelakaiku. Halo, Nadia Larasati. Aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar harganya. Terdengar musik. Hana, mataku buta karena mendengar omongan iblis Nadia. Aku salah. Hana, aku tidak peduli kamu mengandung anak orang lain. Cepat gugurkan kandunganmu, kita mulai lagi dari awal ya. Hana, jangan perlakukan aku begini. Hana, aku tahu aku salah. Maafkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Bukankah kamu bilang aku ini wanita matre gila harta? Lalu dari mana kamu berpikir aku akan melepaskan kekayaan dan kemewahan keluarga Widjaja untuk kembali padamu? Bukan, begitu Hana, kalau kamu masih marah padaku, aku berlutut minta maaf lalu menjatuhkan beberapa tetes air mata. Apa bisa mengobati lukaku? Bima, Kusuma, kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri. Terdengar musik. Di antara kita sudah tidak ada kemungkinan lagi. Enyahlah, Hana. Nyonya pesan untuk menggunakan air cucian kaki untuk mencuci otak Pak Bima. Hana, kamu tidur. Denganku selama 5 tahun, kamu pikir keluarga Widjaja mau terima barang bekas. Sepertimu, tunggu sampai kamu melahirkan anak itu, kamu pasti akan diusir. Pak Bima, sebaiknya Anda urus diri Anda sendiri. Kalau tidak ada uang ganti rugi, mending Anda masuk penjara. Pak Bima, sebaiknya Anda urus diri Anda sendiri. Kalau tidak ada uang ganti rugi, mending masuk penjara. Hana, kamu cari mati, ya? Pusat perbelanjaan Kusuma Group menelan banyak korban, Nadia sudah mengaku bersalah. Anda adalah perwakilan hukum perusahaan, silakan ikut kami. Bukan, begitu, aku. Di keluarga Widjaja aku punya uang, punya cinta, dan juga punya anak. Aku pasti gila kalau kembali padamu, Nyonya. Gawat, Presdir Widjaja memanggil Anda ke sana. Ada wanita yang mengaku sebagai menantu keluarga Widjaja datang. Apa? Mengendus? Paman? Bibi, setengah tahun yang lalu saya dan Arka bertunangan di luar negeri.
dia kembali. Terdengar musik ke tanah air untuk membicarakan pernikahan kami dengan kalian. Mengendus, tidak disangka dia mengalami kecelakaan pesawat. Saya dengar, terdengar musik Arka menitipkan spermanya di rumah sakit. Akhir-akhir ini, Wijaya Group sedang goyah. Saya pikir saya harus memberikan pewaris untuk keluarga Wijaya. Dua orang tua ini selalu mengharapkan pewaris, kenapa belum? Setuju juga. Soal ini, Bibi tidak perlu ragu. Terdengar musik. Ini sudah saya pikirkan matang-matang. Sekarang di saat krusial, saya rasa saya harus meneruskan keturunan Wijaya Group. Meneruskan keturunan apanya? Bibi, dia adalah menantu keluarga Wijaya. Hana, waktu itu rumah sakit melakukan program bayi tabung dan terjadi sedikit kesalahan. Perawat salah mengambil tabung sperma, jadi anak yang sedang dikandung Hana ini adalah anak Arka. Apa? Perawat salah ambil tabung sperma? Kenapa dia bisa hamil? Kenapa bisa ada insiden seperti ini? Tapi, terdengar musik di luar negeri. Saya sudah bertunangan dengan Arka. Saya sebenarnya kembali karena ingin membantu. Sudahlah, mungkin saya tidak seharusnya datang ke keluarga Wijaya. Kisah dia dan Tuan Muda Arka sebelum Arka meninggal, memang bertunangan dengannya di luar negeri. Soal ini, pemegang saham Pak Suryadi bisa membuktikan, dia datang ke keluarga Wijaya. Bibi tidak perlu serba salah. Keluarga Wijaya sudah memberiku sangat banyak. Jika Bibi mempermasalahkan keberadaan ibu dan anak ini, saya akan segera pindah dari sini. Bagaimana bisa begitu, Vina? Terdengar musik. Kesalahan program IVF tidak bisa dihindari, tapi anak dalam perut Hana adalah satu-satunya darah daging keluarga Wijaya. Anak ini tidak boleh pergi dari sini. Jika Nona Vina akan segera menikah dengan Arka, tinggallah di sini. Keluarga Wijaya tidak akan memperlakukan Nona dengan buruk. Nona naiklah ke atas untuk istirahat. Sialan, kenapa Pak Suryadi tidak mencari tahu kalau keluarga Wijaya sudah punya pewaris? Hana, untukmu, Bibi, merek pakaian ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Bibi memberikannya. Terdengar musik. Ya, kamu terima saja, Bibi. Tahu kamu tahu batasan, tapi ada beberapa hal yang seharusnya milikmu dan anakmu, kamu harus menerimanya. Bagaimanapun kamu adalah satu-satunya menantu keluarga Wijaya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih, Bibi. Biar saya bantu Bibi naik istirahat, pelan-pelan. Sepertinya harus menyusun rencana baru. Halo? Berhenti. Informasi Anda salah. Gadis bernama Hana itu sedang mengandung anak Arka. Sekarang seluruh keluarga Wijaya memperlakukannya seperti harta karun. Apa katamu? Aku berencana menggunakan identitas calon istri Arka untuk menipu dua orang tua itu agar aku bisa melakukan bayi tabung, supaya aku bisa mengandung darah daging keluarga Wijaya dan menguasai seluruh keluarga. Tapi sekarang semua rencananya jadi kacau balau. Pantas saja Presdir Wijaya mengganti wakil presdir wanita yang baru, ternyata karena kecerobohanku. Atau kamu cari dokumen rahasia perusahaan Wijaya Group, cari kesempatan curi, keluar. Baik. Arka yang begitu berhati-hati, bukankah tetap mati di tanganku? Aku tidak percaya mengandalkan dua orang tua itu bisa mempertahankan Wijaya Group. Terdengar musik, harus cari cara untuk mendapatkan kepercayaan keluarga Wijaya. Terdengar musik. Hana, kamu mentang-mentang mengandung anak Arka dan merebut posisiku? Memisahkan tulang ikan untukku. Tidak berlebihan kan? Aku tidak punya kewajiban itu. Kamu merebut posisiku, mengandung anak yang seharusnya aku kandung. Kenapa kamu masih begitu sombong di keluarga Wijaya? Apa maksudmu? Belum cukup jelas? Orang miskin sok jadi orang kaya. Gugurkan saja anakmu itu. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bibi, jangan salahkan Kak Hana. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya berebut ikan kesukaan kakak sehingga kakak. Tapi aku datang ke sini bukan untuk berebut harta dengan anak dalam kandungannya. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Hana, coba ceritakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak ingin menjelaskan. Putar rekaman CCTV saja. Manusia bisa berbohong dan saling menjebak, tapi CCTV tidak bisa. Jalang ini kenapa tidak sesuai skenario? Kak Hana, aku hanya ingin menjernihkan kesalahpahaman. Kakak lihat, kenapa sekarang malah jadi menuduhku? Cukup, aku belum tahu pasti, tapi aku dengar dari ucapanmu, kamu menyiratkan Hana adalah orang yang licik. Sudah memukul orang dan sudah masuk keluarga Wijaya, bersikaplah lebih tahu diri. Duduklah, ayo kita makan, tidak bisa ditunda lagi. Ini karena kalian yang memaksaku. Apakah bayi di perutmu sudah menendang? Sekarang bayinya sudah punya tangan dan kaki. Tanganmu kenapa? Makan siang tadi itu salahku.
Aku tidak seharusnya mengatakan hal yang membuat Kak Hana tidak senang. Hanya karena aku memikirkan perasaanku dan Arka yang begitu dalam, sekarang ada orang yang mengandung anaknya, jadi untuk sesaat aku sulit menerimanya. Tapi aku sudah berpikir jernih. Semua ini bukan salah Kak Hana. Aku sendiri yang merebus sup, sarang burung walet ini. Semoga Kak Hana memaafkanku. Tahu kesalahan lalu, memperbaikinya itu bagus. Silakan, Bibi. Silakan, Paman. Tertawa. Kenapa? Aku merasa luka bakar miliknya tidak seperti luka bakarku dulu? Kak Hana, kenapa? Kakak tidak makan sup waletnya? Atau kakak masih menyimpan dendam soal siang, tadi? Mana ada, keluarga Wijaya tidak punya aturan yang sekaku itu. Asalkan, kamu tahu diri, kami tidak akan membiarkanmu menderita. Tapi kalau kamu tidak tahu batas, jangan salahkan aku kalau aku tidak mempertahankanmu ya. Kenapa tiba-tiba sakit kepala begini? Aku juga sakit kepala sekali. Pasti, karena urusan para pemegang saham yang bikin sakit kepala. Aku juga ngantuk, kalau begitu kita naik istirahat. Kak Hana, kalau begitu kakak bantu Paman, dan Bibi naik duluan saja. Pelan-pelan Bibi. Halo. Mereka sudah keracunan. Obat. Setengah jam lagi siapkan mobil ke rumah keluarga Wijaya untuk menjemputku. Tenang saja, aku sudah menyogok asisten rumah tangga keluarga Wijaya, aku pasti bisa mengambil dokumennya. Kerja bagus. Bermain dengan orang-orang tua itu sekian lama, malam ini semuanya harus diakhiri. Obatnya sudah bekerja. Begitu mendapatkan resep rahasia inti Wijaya Group, maka dua orang tua itu terpaksa harus turun tahta. Ingat, hanya ambil dokumen rahasia saja. Barang berharga lainnya jangan disentuh. Apa yang tidak boleh disentuh, semuanya berharga, kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Hana, kenapa kamu ada di sini? Kamu sudah minum mangkuk sup walet itu. Aku melihat luka di tanganmu itu mencurigakan, jadi aku mana berani meminumnya. Sepertinya kamu memang bermasalah. Apa yang kamu lakukan pada Paman dan Bibi? Jangan ikut campur urusanku. Kalau kamu tidak menjelaskan, kamu tidak boleh pergi. Ini adalah dokumen rahasia Wijaya Group. Paman dan Bibi tidak mungkin menyerahkan ini padamu. Kamu mencuri, kamu gila. Barang-barang ini tidak boleh kamu bawa. Kembalikan padaku. Lepaskan, terengah-engah. Kamu tidak boleh membawa dokumen rahasia Wijaya Group. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Vina Suryadi, mencuri itu melanggar hukum. Kalau kamu berhenti sekarang masih belum terlambat. Kepala pelayan. Mbak Yati. Semuanya, cepat kemari, tertawa. Seluruh villa ini sekarang cuma tinggal kita berdua. Kalau bukan karenamu, aku yang akan mengandung cucu keluarga Wijaya dan dengan mudah mengendalikan seluruh perusahaan ini. Aku tidak perlu bertindak sejauh ini. Lagi pula aku akan kabur ke luar negeri. Karena kamu sudah merusak rencanaku, jangan salahkan aku bertindak kejam. Arka Wijaya, kenapa kamu belum mati? Arka, kenapa kamu masih belum mati? Arka, dia sudah mati dalam kecelakaan pesawat itu. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan untuk kabur ke luar negeri lagi. Kamu dan para pemegang saham, tua itu berpikir kecelakaan waktu itu adalah jebakan yang tanpa celah. Vina Suryadi, keponakan dari Pak Suryadi, diduga melakukan pencurian dan perampokan aset. Kamu mau divonis seumur hidup atau 10 tahun? Perampokan apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, mencuri dokumen rahasia hukumannya, cuma 3 tahun penjara. Masih keras kepala? Lepaskan aku, menghela napas. Berlian merah Afrika Selatan kualitas tinggi senilai ratusan miliar di dalam tasmu itu. Nona Vina, kamu harusnya paham, hukuman perampokan aset ratusan miliar itu seumur hidup. Kamu menjebakku. Kamu sengaja menaruh perhiasan itu ke dalam tas. Bukan, itu karena kamu terlalu serakah saja. Kamu, Nona Vina, apa kamu berencana memberitahu polisi bahwa para pemegang saham tua itu berkonspirasi melakukan percobaan pembunuhan? Atau kamu mau menanggung kejahatan ini sendirian dan menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Semua tergantung pada pilihanmu. Aku, kalau cuma 2 atau 3 tahun penjara, aku masih bisa. Maaf ya Pak Suryadi, saya bersedia bersaksi. Bagus, bawa dia pergi. Apakah kamu tadi terluka? Dokumen di brankas sudah kuganti sejak lama. Lain kali jangan mengambil risiko seperti ini lagi. Kenapa kamu peduli padaku? Dan juga waktu itu. Arka, ayah, ibu, putraku. Arka, kamu benar-benar belum mati. Saat kecelakaan waktu itu, ibu pikir di kehidupan ini tidak akan bisa bertemu lagi denganmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Nak, kecelakaan pesawat setengah tahun yang lalu itu adalah rekayasa kelompok Pak Suryadi. Untung saja sehari sebelum aku kembali ke tanah air, aku mengetahui dia bersekongkol dengan beberapa pemegang saham lain dan merencanakan untuk menyingkirkanku demi
menguasai Wijaya Group. Makanya aku memalsukan kematianku, sengaja memancing orang-orang tua itu agar mereka menunjukkan kelemahannya. Iya kan? Vina bilang, dia adalah calon istrimu, itu maksudnya apa? Tidak ada hal seperti itu. Ini cuma jebakan yang dibuat oleh Pak Suryadi. Dia berencana membiarkan Vina mengandung darah daging keluarga Wijaya untuk mengendalikan Wijaya Group. Sayang sekali, mereka terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Presdir Wijaya, 4. Pemegang saham tua di belakang Vina Suryadi sudah ditangkap. Iya, ayah, ibu, mulai sekarang keluarga Wijaya tidak akan ada lagi kekacauan. Bagus, sangat bagus, tertawa. Lihat dirimu, masalah sebesar ini pun tidak mau berdiskusi dengan ayah dan ibumu. Ibu benar-benar berpikir, ibu, kalau aku tidak menyembunyikannya dari kalian berdua, bagaimana aku bisa mengelabui kelompok orang-orang tua itu? Dasar anak ini. Oh ya Arka, ini adalah calon menantu yang ayah dan ibu pilihkan. Hana. Bayi di perut Hana ini kelak juga akan menjadi pewaris keluarga Wijaya kita. Bibi, saya terima niat baik Bibi. Tapi program IVF yang gagal itu pada dasarnya cuma insiden. Terdengar musik. Sekarang, Presdir Arka sudah kembali, saya pikir lebih masuk akal kalau saya pergi dari keluarga Wijaya. Tidak boleh, kamu sekarang. Bibi. Kelak saat Presdir Arka menikah, saya dan anak ini akan. Tidak akan. Saya tahu keluarga Wijaya tidak mempermasalahkannya, tapi calon istri Anda nanti pasti akan mempermasalahkannya. Jadi sebaiknya saya pergi saja. Aku bilang tidak akan. Maksudku adalah aku tidak akan menikahi orang lain. Hah? Tertawa. Apa ini? Halusinasiku. Apa dia sedang menjelaskan padaku? Tapi kenapa? Presdir Arka, apa? Kita pernah bertemu sebelumnya di suatu tempat. Ini untukmu. Ingat pergi ke rumah sakit. Pantas saja karena itu terdengar musik waktu itu di restoran. Senopati dia turun tangan menyelamatkanku. Terdengar musik. Halo. Baik, aku mengerti. Bibi, ada urusan sedikit, saya harus keluar. Sebentar. Berdeham. Hana, kamu keluar sendirian, Bibi tidak tenang. Biar Arka menemanimu ya. Ayo, cepat pergi. Tertawa. Hana, ibu mohon padamu, selamatkan Bima. Polisi bilang kalau Kusuma Group tidak bisa bayar ganti rugi, Bima harus masuk penjara. Tapi material itu semua, gara-gara si Jalang Nadia. Bima sama sekali tidak bersalah. Lalu apa yang Anda ingin saya lakukan? Menyuruh saya membayar ganti rugi mewakilinya? Kamu dan Bima pernah jadi suami istri, sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga Wijaya, ini cuma masalah beberapa miliar. Asalkan kamu setuju, Bima akan selamat. Hana, demi ibu yang dulu sangat menyayangimu, bisakah kamu membantu Kusuma Group menggunakan gelang giok murahan seharga beberapa ratus ribu sebagai harta, pusaka keluarga dan memberikannya padaku? Anda benar-benar sangat menyayangiku, ya? Kamu sudah tahu semuanya, siapa yang berbuat salah harus membayar harganya. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Jadi kamu bersikeras tidak mau membantu kan? Hana, jangan lupa dulu kamu itu wanita seperti apa, jangan pikir. Setelah menikah ke keluarga Wijaya, kamu bisa tidur nyenyak. Kamu percaya tidak, aku akan masuk ke dalam, dan bilang pada Presdir Wijaya, kalau kamu dulu adalah cewek matre penggila harta, keluarga Kusuma punya hak apa berani merusak ketenangan istriku? Seret dia keluar, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Baik, Presdir Wijaya. Presdir Wijaya. Kamu Presdir Wijaya. Bawa dia pergi. Kamu Arka Wijaya, apa kamu tidak khawatir saat aku melangkah masuk ke keluarga Wijaya? Aku punya niat tersembunyi lainnya? Tidak khawatir. Kenapa? Karena kamulah orang yang paling aku inginkan.